kejamnya orang-orang di luar sana, mereka tuh nggak akan pernah lihat. Pada intinya mereka cuma lihat kamu pegang kendali angkatan, kamu yang punya ranah di sana, kamu yang punya tanggung jawab, ya selesai tanggung jawab itu. Jadi antara senang sama enggak tuh campur aduk. Assalamualaikum, halo warga AP. Kenalin, nama aku Dea Rahayu sebagai host yang akan nemenin kalian buat beberapa menit ke depan. Oke, episode kali ini adalah episode yang paling spesial nih teman-teman, karena hari ini merupakan first episode AP Tech Talk. Jadi pembahasan hari ini adalah mengenai tentang gimana sih pengalaman sebagai ketua angkatan. Karena kita membahas tentang pengalaman sebagai ketua angkatan, tentunya kita akan mengundang guest star salah satu ketua angkatan di administrasi publik, yaitu Muhammad Khofa Nurjaman. Halo, apa kabar? Halo. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu atau sedikit intermezzo buat teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khofa Nurjaman, tapi teman-teman di jurusan lebih akrab dengan sebutan Kakang. Kenapa tuh? Dulu tuh ini ada ceritanya juga. Jadi boleh. Waktu SMP SMA banyak lah teman SMP SMA yang baru-baru, jadi bukan yang luangan grupnya bukan di sekolah gitu. Kenalan. Cuman waktu ngedenger nama Khofa itu kayaknya mereka kayak suka salah nyebutin nama gitu. Makanya waktu beres SMA lulus kayak punya inisiatif sendiri, harus diganti nih nama panggilan biar orang-orang gampang ingat langsung satu kali dengar. Makanya muncul nama Kakang. Gimana keseharian akhir-akhir ini, ada kesibukan lain selain liburan gitu? Karena akhir-akhir ini juga ikut di beberapa event di jurusan, terus aktif di UKM juga, bisa dibilang cukup padat ya. Tapi bukan so sibuk juga itu teh, cuman gimana ya, mengisi waktu luang. Produktif ya? Ya, lebih ke produktif lah. Oke Kang, ngebahas tentang pengalaman sebagai ketua angkatan nih. Bisa diceritain gak gimana sih prosesnya sampai Kakang bisa jadi seorang ketua angkatan gitu? Dari awal mulanya tuh gimana? Ini sebenarnya plot twistnya, maksudnya nggak pernah direncanain sebelumnya gitu. Karena ini ceritanya bermulanya dari masuk kampus. Dulu nggak pernah sempat kepikiran jadi bagian dari mahasiswa UIN gitu, karena punya ambis di salah satu kampus juga. Cuman waktu itu karena keadaan dan iseng juga masuk UIN tuh, Hamin 3 penutupan pendaftaran, coba daftar, akhirnya lulus. Jadi antara senang sama enggak tuh campur aduk gitu. Ya nyoba senang aja lah, ngelihat orang-orang yang di luar sana juga pengen masuk UIN juga banyak gitu ya. Masuk, biasalah ngejalanin aktivitas. Cuman dulu tuh punya prinsip bahwasannya nggak akan terlalu banyak kenal orang gitu. Karena awal masuk kampus UIN aja udah mulai ngerasain masih gak betah gitu. Masih terngiang-ngiang kampus impian, kayak masih gak nyangka. Masih belum ikhlas. Iya, belum ikhlas. Masih masuk UIN ternyata sekarang. Akhirnya nyoba buat ngebuka sedikit-sedikit, ngobrol sama anak-anak kelas. Akhirnya dekat sama anak-anak kelas duluan gitu. Dan masuk ke ospek juga itu tuh nggak ada pikiran sama sekali ospek tuh nanti gimana, terus mau jadi apa nanti ospek tuh. Terus nggak pernah dengar kabar-kabar bahwasanya ada pemilihan ketua angkatan tuh waktu di ospeknya, nggak ada. Jadi let it flow aja gitu, jalanin aja. Makanya pas penunjukan juga itu tuh ditunjuk ya, bukan keinginan sendiri gitu. Ditunjuk ya? Iya, ditunjuk. Jadi ada yang nunjuk dari salah satu teman gitu. Terus karena ditunjuk gitu, dan Kakang tuh salah satu orang yang selagi bisa kenapa enggak gitu. Terus kalau anak-anak udah percaya, ya tugas Kakang sekarang tuh cuma satu gitu, ngejalanin kepercayaan mereka. Jadi plot twist lah. Jadi awalnya nggak ada rencana Kakang nyalonin diri gitu buat jadi ketua angkatan? Nggak ada. Nih Kang, selama jadi ketua angkatan kan pasti ada pressure buat ngerangkul teman-teman biar solid gitu. Ada nggak sih yang bikin Kakang kesulitan? Dan terus gimana caranya Kakang nyelesain kesulitan itu? Udah jadi hal lumrah mungkin ya dalam sebuah ruang lingkup, bisa dibilang mau komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Itu salah satu cara pendekatan emosional kepalanya, jadi si pemimpinnya gimana ke anak-anaknya. Dan itu pun alhamdulillah, jadi waktu semasa SMA pernah juga megang gitu. Jadi bagian staf dari angkatan. Dan udah mulai ngerti juga beberapa cara mulai ngedekatin
A kayak gimana, anak B kayak gimana, C dan lain sebagainya gitu. Nah kalau dibilang pressure, kendala pasti ada ya. Karena sekarang logikanya gini gitu. Anak-anak kuliah tuh masuk kuliah, mereka tuh berbeda-beda tujuan, terus beda-beda cara pandangnya ketika menghadapi orang-orang yang ada di kuliah tuh kayak gimana. Jadi mungkin yang paling dibilang bisa disebut kendala tuh ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang full idealis gitu. Ngadepin satu acara, terus yang harus kita pikirin tuh bukan soal keramaian aja, bukan soal kemeriahan acara itu, tapi kadang harus dipikirin juga gimana cara kita nge-guide anak-anak yang sebelumnya emang gak pernah ikut rame-rame, yang gak pernah ikut acara-acara gede gitu. Gimana cara kita pendekatannya biar bisa kita ajak. Terus juga kita kasih paham bahwasannya acara ini juga ada benefitnya. Terus ini juga bisa buat keberlangsungan kamu ke depannya dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Emang agak kompleks ya kalau misalnya jadi ketua angkatan. Rumit, gitu. Dikit. Tapi seneng kan? Dikit. Seneng enggak seneng juga enggak. Apa yang bikin enggak seneng nih, Kang? Kadang ada beberapa momen gitu ya. Bahwasanya ketika orang-orang pun nggak tahu, yang selalu kakak pikirin tuh gini. Oh, kejamnya orang-orang di luar sana, mereka tuh nggak akan pernah lihat kondisi kakang kayak gimana, ataupun siapapun itu pemimpinnya, karena kakang juga ngerasa kadang suka mengkritisi orang-orang di luar sana gitu. Ah, pemimpin ini A B C, pemimpin ini A B C D, gitu pun kerasa sendiri lah. Akhirnya mencoba istilahnya mengaji diri. Oh, ternyata orang-orang di luar sana nggak akan pernah mau tahu gimana kondisi kita, mau kita lagi apa, mau kita mau kayak gimana. Pada intinya mereka cuma lihat kamu pegang kendali angkatan, kamu yang punya ranah di sana, kamu yang punya tanggung jawab, ya selesaiin tanggung jawab itu. Nah mungkin yang bikin bukan gak seneng ya, kurang lah. Kalau enggak berarti kebanyakan. Kalau kurang tuh jadi kurang nyaman ke diri sendiri, gara-gara kadang belum bisa ngebagi waktu buat diri sendiri. Suka punya cita-cita kan, ya pasti punya lah, maksudnya setiap orang juga. Nah itu sih yang kadang dari kakak sendiri terlalu fokus gitu ya, terlalu temen-temen ya bukan merasa paling so gitu, tapi ngerasa aduh ini tanggung jawab, ngerasa harus ngebantu orang lain dulu gitu, baru ngebantu diri sendiri gitu. Kadang itu juga jadi bahan apa ya, kayak dari keluarga kakak sendiri gitu ya, mau sampai kapan gitu. Cuman pada akhirnya yang jadi prinsip dari kakak sendiri itu bermanfaat buat banyak orang juga, gak semenyedihkan itu gitu. Tapi emang harus memperdulikan diri sendiri juga ya, Kang. Harus. Sebagai ketua nih, sebagai pemimpin gitu, pas setiap ketua pasti ada goals atau target buat kedepannya tuh nanti gimana gitu. Aku pengen denger nih gimana pendapat Kakang buat temen-temen 22 kedepannya tuh bakal jadi gimana sih gitu angkatan 22 tuh. Sebenarnya gini ya, ketika kita bicara soal goals, tujuan anak-anak 22, kayaknya nggak 100% orang peduli dan nggak 100% orang juga nggak peduli gitu. Pasti ada 50-50 lah balance. Cuma pada akhirnya kita coba buat kasih hal yang berkesan buat anak-anak yang emang benar-benar ingin apa ya istilahnya buat kenangan di kampus gitu. Kan kebanyakan orang suka ada yang bilang masa-masa paling ramai itu cuma di SMA aja. Ya, cuman seringkali kakang pengen matahin statement itu dengan cara enggak kok. Kakang sama anak-anak dua-dua di administrasi publik juga bisa seramai itu gitu. Akhirnya pengen coba terus buat ningkatin setiap ada momentum-momentum yang dikira tepat, pengen ngadain acara apa. Paling tujuan inti pada akhirnya mah pengen lihat angkatan 22 ini setiap bulan apanya. Pokoknya setelah lulus nanti selalu ada perkumpulan walaupun udah jadi alumni. Makanya di 22 kan ada salah satu program yang dimana program itu bisa dibilang ketika anak-anak 22 udah capek dengan kesibukannya di berbagai organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain, itu ada ruang buat anak 22 bisa pulang sebentar gitu. Buat ngeluapin cerita, sharing gimana sih sejauh ini perjalanannya ketika aktif di beberapa organisasi ataupun di tempat-tempat lainnya. Kan katanya biar soal itu biar banyakin ketemu gitu. Ada nggak sih program-program yang Kakang punya biar angkatan 22 tuh tetap solid gitu? Yang pastinya ngelihat dari support jurusan juga ya. Ada beberapa event yang atau momentum yang bikin kita juga bisa nyatu gitu tanpa harus ngadain dari acara angkatan itu sendiri. Cuman salah satu yang jadi program rutinan tuh mungkin yang ingin Kakang kembangkan terus ada kan
Jadi angkatan 22 tuh punya program bukber gitu. Bukber. Yang namanya Baralik AP22 gitu ya. Buka bareng lingkaran administrasi publik gitu. Nah, itu jadi salah satu program buat istilahnya anak 22 sampai kapanpun gitu. Itu punya rumah buat pulang. Dan itu momentum buat nyatuin anak-anak di sana salah satunya. Ngomong-ngomong soal momen nih Kang, ada nggak sih selama Kakang sampai sekarang semester 4 nih jadi ketua angkatan, momen-momen berkesan buat Kakang itu kayak ada yang sedihnya, ada yang senangnya, ada yang bikin Kakang marah gitu? Semuanya pernah gitu ya, dari senang, sedih, marah. Wah, itu kompleks banget, semuanya pernah ngerasain gitu. Cuman dari sekian banyak apa yang dirasain sama Kakang, justru yang kita lihat tuh momen-momen yang ini gak akan pernah terulang lagi gitu. Karena mau gak mau setiap orang pasti akan hidup dengan kesibukannya masing-masing gitu. Cuman ketika sekarang bicara soal gimana sih dirasanya seneng, marah, sedih kayak gitu, itu pasti ada. Cuman ketika itu ya itu aja sesaat gitu. Apalagi udah ngomongin ego, udah marah, udah kesel gitu. Cuman mencoba buat ngelihat ke depannya, justru ini yang bakal kita kangenin tuh gitu. Justru ini yang bakal kita ceritain nanti ke anak-anak kita aja. Menahan buat ego sendiri. Iya kayak gitu. Bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau Kang ini adalah ketua angkatan yang cukup aktif. Kalau kalian pergi kemana-mana pasti ketemu sama Kakang. Terus sangat solid, peduli banget ke teman-temannya. Sepertinya durasinya udah cukup ya Kang ya. Makasih banyak buat Kakang udah nyempatkan diri untuk hadir di podcast hari ini. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement buat teman-teman gitu. Closing statement? Apanya? Ada. Ini juga pesan buat Kakang sendiri juga. Mungkin buat teman-teman juga bisa jadi reminder gitu. Terkadang satu kesalahan tuh gak sebanding sama satu kata maaf gitu. Mereka bukan gak bisa memaafkan kita, cuman pada akhirnya cara pandangnya yang mulai berubah. Tapi hidup tuh penuh kesempatan gitu. Setiap orang berhak menggunakan kesempatannya untuk berubah. Keren. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa nonton episode selanjutnya yang akan menghadirkan sivitas administrasi publik yang sangat-sangat menarik nih. Saya Dara Hayu sebagai host izin mengundurkan diri. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.